Selamat pagi, semangat pagi. Akhir pekan kali ini kami menghadirkan ragam informasi penting dan menarik bagi Sobat UNES. Bersama saya Nova Ayu dalam UNES Sepekan. Informasi pertama, bangun kerjasama guna memperkuat implementasi pendidikan. Rektor Universitas Negeri Semarang mengunjungi Akademi Militer Kamis kemarin. Dalam kunjungannya, Gubernur Akmil Maijen TNI Legowo menyambut baik niat UNES dalam memperkuat program Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Didampingi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. S. Martono MSI, Ketua Senat Dr. Sucipto MT IPM, Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi LP3 Dr. Ngabianto MSI, Rektor UNES Profesor Dr. Fatur Rahman diterima dengan hangat oleh Gubernur Akmil Maijen TNI Legowo WR Jatmiko SIP MM serta Wakil Gubernur Akmil Brigjen TNI Erwin Jatmiko SOS. Dalam kunjungannya, Profesor Fatur menyampaikan niatnya guna memperkuat dan memperbarui kerjasama yang lebih strategis antara UNES dan Akmil. Selain itu, kunjungan kerja ini juga sebagai upaya UNES dalam memperkuat implementasi UNES dalam program Kampus Merdeka Merdeka Belajar atau MBKM. Gayung bersambut, kunjungan UNES disambut baik Gubernur Akmil. Maijen TNI Legowo berharap kerjasama yang sudah terjalin lama dapat memajukan SDM Akmil dan UNES. Akmil Jaya, UNES cerdas untuk Indonesia emas. Tim Liputan UNES TV melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari upacara wisuda ke-110 Universitas Negeri Semarang, Rabu 9 Maret 2022. Dihadiri tokoh nasional Insinyur Hasto Kristianto, beliau mengajak wisudawan dan wisudawati untuk meneladani kepemimpinan sang proklamator, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dilaksanakan di Auditorium Profesor Wuryanto. Untuk pertama kalinya upacara wisuda ke-110 Universitas Negeri Semarang digelar secara massal sejak era pandemi. Dihadiri tokoh nasional Insinyur Hasto Kristianto dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Dalam sambutannya, Rektor UNES Profesor Fatur Rahman berharap UNES kian bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini UNES mendapatkan inspirasi yang luar biasa tentang kepemimpinan akademik Indonesia untuk dunia yang disampaikan oleh tokoh nasional kita, Bapak Insinyur Hasto Kristianto. Ini beliau akan menyampaikan sedikit kepada teman-teman media ya. Monggo, Hasto. Ya, baik, terima kasih. Ketika pada tahun 53 saja Bung Karno sudah mencanangkan kampus sebagai City of Intellect. Maka spirit untuk membangun kepemimpinan Indonesia itu harus dimulai dari perguruan tinggi, dari kampus, dari melakukan perubahan secara progresif dari pendidikan kita. Kami terus mendorong gagasan dari Bapak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim karena beliau menggelorakan semangat kepemimpinan dengan pendidikan merdeka belajar tersebut. Dan inilah yang kami apresiasi dan kami datang ke kampus untuk membangun energi positif bersama bahwa kampus memiliki peran yang sangat penting di dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, pengembangan riset dan inovasi bagi kepemimpinan Indonesia untuk dunia. Di hadapan 1.235 wisudawan UNES, selain mengobarkan semangat kepemimpinan proklamator dalam membangun Indonesia bagi dunia, Pak Hasto juga mengapresiasi UNES yang telah melakukan perkuliahan tatap muka guna merangsang semangat interaksi geliat pendidikan di Indonesia. Ini penting karena kita ini kan bangsa yang mengedepankan relevansi terhadap nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama gotong royong. Sehingga dengan telah dibukanya kesempatan untuk tatap muka meskipun kita harus tetap menjaga prokes, tetapi ini akan membangun interaksi yang positif karena membangun kepemimpinan itu harus melalui suatu interaksi. Soekarno bisa hebat karena beliau terlibat dalam tradisi diskusi yang tajam, diskusi yang penuh gelora, tetapi diskusi itu dibumikan bagi kepentingan Indonesia. Jadi kami berharap dengan tatap muka itu mereka dapat berdiskusi terhadap apa yang bisa dilakukan bagi kemajuan bangsa dan negara kita.
Tadi yang saya petik dari Pak Hasto yaitu kita sebagai pemuda, khususnya sebagai mahasiswa, harus selalu percaya diri, khususnya sebagai wisudawan itu sebagai pemuda harus bisa membangun bangsa Indonesia kita sendiri. Dengan dimulai dari diri sendiri, maka akan menumbuhkan suatu semangat-semangat untuk mencapai suatu tujuan atau hal yang kita inginkan. UNES menjadi pelopor dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengajak ragam insan akademis, UNES dituntut menggelorakan kemajuan Indonesia dari kampus dengan menggalakkan riset serta inovasi demi mempercepat jalan Indonesia berdikari. Tim Liputan, UNES TV melaporkan. Kabar baik datang dari dunia pendidikan olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meresmikan lapangan berstandar FIFA milik Universitas Negeri Semarang. Diharapkan sarana olahraga ini dapat menjadi awal mula yang baik dalam dilibatkannya perguruan tinggi guna mengembangkan laboratorium sport science di Indonesia. Ini dia pertandingan persahabatan antara tim sepak bola UNES dan tim sepak bola Kemenpora. Diawali dengan kick-off oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dr. Zainuddin Amali serta Rektor UNES Profesor Fatur Rahman. Pertandingan berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk tim sepak bola UNES. Pertandingan persahabatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peresmian lapangan sepak bola Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK Universitas Negeri Semarang UNES. Dihadiri Wakil Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu. Peresmian lapangan berstandar FIFA ini ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita. Selamat siang, salam olahraga jaya. Hari ini UNES mendapatkan berkah karena kehadiran Bapak Menpora yang kita cintai, Bapak Dr. Zainuddin Amali, dan beliau membawa tim besar, tim olahraga Kemenpora yang hari ini bertanding persahabatan ya. Sekaligus beliau meresmikan lapangan sepak bola sintetis UNES yang ini disediakan untuk laboratorium olahraga baik pada dosen, mahasiswa, dan juga masyarakat. Saya sangat apresiasi, pemerintah mengapresiasi UNES sudah menyiapkan lapangan, satu lapangan sepak bola standar, sintetis ya, dan bisa digunakan untuk sekaligus pembelajaran buat para mahasiswa. Juga tadi Pak Rektor menyampaikan bisa digunakan oleh masyarakat umum, tentu dengan ada aturan-aturannya. Nah ini penting supaya makin banyak masyarakat kita berolahraga, makin banyak sarana yang tersedia, kebugaran masyarakat tetap terjaga, dan tentu ujungnya adalah prestasi yang kita harapkan. Terima kasih kepada UNES yang sudah menyiapkan sarana untuk masyarakat berolahraga dan khususnya untuk UNES sendiri. Lapangan sepak bola sintetik bertaraf internasional ini merupakan satu-satunya di Jawa Tengah. Sarana olahraga terbaru ini diharapkan dapat menjadi awal mula yang baik dalam dilibatkannya perguruan tinggi dalam mengembangkan laboratorium sport science di Indonesia. Di balik gelaran resmi di Universitas Negeri Semarang, terdapat kelompok yang memiliki peran vital guna keberlangsungan suatu acara. Ya, protokoler namanya. Dalam tugasnya, protokoler mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan, kantor maupun masyarakat. Lalu, apa saja tugas pokok protokoler di UNES? Kami ajak Anda mengenal lebih dekat UKM protokoler. Ini dia informasinya. Awal berdiri UKM protokol itu di tahun 2022. Sebelum itu ada yang namanya student staff UNES, di mana di situ ada di divisi protokol. Ketika event di UNES dilaksanakan, Pak Rektor melihat kinerja student staff protokol
ada potensi untuk dibentuknya jadi UKM protokol. Kegiatan UKM protokoler tentu banyak banget ya Kak, karena di setiap kegiatan Universitas Negeri Semarang kami selalu membersamai seperti kegiatan wisuda, pengukuhan guru besar atau profesor, dan juga penyambutan tamu. Nah selain itu, di UKM protokoler juga terdapat kegiatan internal berupa diskusi, di mana ini tujuannya untuk menjalin silaturahmi antar anggota UKM protokoler. Serunya yang pasti dapat pengalaman yang baru dan juga bertemu dengan orang-orang yang baru pula. Sebenarnya nggak ada kriteria khusus untuk menjadi bagian dari UKM protokoler UNES. Yang terpenting adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Semarang dan tentunya memiliki integritas yang tinggi dan juga rasa disiplin yang tinggi. Menurut saya perkembangan protokol di Indonesia sudah cukup baik, seperti yang kita lihat di Istana Kenegaraan, seperti bila ada acara-acara seremonial seperti itu bisa berjalan dengan baik karena adanya protokol. Menurut saya yang paling penting dalam menjadi anggota protokol adalah kita memiliki komitmen, kemauan, serta integritas yang tinggi untuk bisa bekerja sama dengan tim, kemudian membangun jiwa yang sigap dan berpikir kreatif dan responsif dalam menghadapi situasi gitu, supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Saya berharap UKM protokoler ini bukan hanya stuck dan berjalan hanya sekedar menjadi sebuah UKM, namun bisa menjadi sebuah batu loncatan bagi teman-teman mahasiswa untuk mendapat pengalaman dan mengembangkannya terutama di dunia nyata nanti, yaitu di dunia kerja seperti itu. Menurut saya kelebihan kita bergabung di UKM protokoler ini mungkin pengalaman bergabung menjadi anggota protokoler itu adalah suatu privilege dan mungkin teman-teman lain belum bisa dapatkan di luar UKM protokol ini, yaitu kita banyak mendapat pengetahuan, wawasan, kemudian mendapat relasi juga, membangun relasi dengan orang-orang hebat di sini yang mungkin bisa menjadi bekal kita di dunia kerja nanti, yaitu contohnya seperti kemampuan public speaking, terus personal branding yang menurut saya sangat penting di masa sekarang ini. Untuk di tahun 2022 ini yang terdekat itu ada seminar nasional di bulan ini, kemudian nanti diikuti dengan serangkaian acara Disnatalis UNES di bulan Maret yang tentunya sangat menarik untuk diikuti teman-teman semuanya. Mengapa? Karena suatu UKM protokol merupakan keluarga bagi kita sendiri dan merupakan citra diri serta citra dari Universitas Negeri Semarang. Mimpi besar dari saya dari UKM protokol, di mana saya bisa berkembang di UKM ini, bisa menjadi diri lebih baik dan mengembangkan UKM protokol menjadi lebih baik dan dikenal mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Sebelum menutup UNES sepekan kali ini, ada inspirasi dari wisudawati terbaik lulusan Fakultas Ilmu Pendidikan UNES. Winaci namanya. Wanita asal Pemalang ini membagikan semangat bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi siapapun untuk dapat meraih prestasi akademik. Saya Winaci Luhindar dari Pemalang, mendambakan masa depan yang lebih baik untuk sejuta mimpi bagi pendidikan di Indonesia. Meski saya berasal dari keluarga perajin tenun, tak lantas menyurutkan langkah dan semangat saya untuk terus menimba ilmu. Keterbatasan finansial saya saat lulus SMK justru menumbuhkan semangat dan menghantarkan saya pada pilihan-pilihan terbaik. Setelah melewati perjuangan panjang, syukur alhamdulillah 2 tahun setelahnya saya terima sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Semarang. Bagi saya, bisa berkuliah di UNES adalah pencapaian terbesar dalam hidup saya. Sebab jalan yang saya lalui tidaklah mudah. Berbeda dengan kebanyakan teman yang langsung melanjutkan perkuliahan, saya harus menabung terlebih dahulu. Pundi-pundi saya kumpulkan, rupiah demi rupiah, saya sisihkan gaji selama 2 tahun saya untuk dapat berkuliah. Saya ingat betul ketika ibu saya mengatakan, "Nok, jika kamu mau sekolah, cari kerja dulu ya." Singkat namun padat, 9 kata yang terus mengudara di telinga saya. Mendorong saya untuk tetap semangat menggapai mimpi, menuntun saya untuk terus menghidupkan harapan. Masa-masa perkuliahan saya
tidaklah kalah menantang. Selain berkuliah, saya juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Saya juga harus tetap berjuang untuk dapat melanjutkan pendidikan di tiap semesternya. Saya mengumpulkan tiap rupiah dari kerja paruh waktu di sela perkuliahan, mulai dari menjadi guru les privat hingga menjual dessert. Saya dedikasikan ini demi pendidikan saya. Rangkaian perjuangan ini akhirnya terbayarkan setelah saya dinyatakan lulus pada 24 Januari 2022. Saat ini saya mengabdi sebagai guru di SDN 05 Beji, sekaligus sebagai guru di Taman Pendidikan Al-Quran Asyidik di Kabupaten Pemalang. Saya percaya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau berproses, selama kita mau berusaha, semuanya adalah mungkin. Jika kita benar-benar menginginkan suatu hal, kita pasti akan menemukan cara mencapainya. Jika kita tidak benar-benar menginginkannya, maka kita hanya akan menemukan cara menghindarinya. Saya Wina Culuhinar, wisudawan UNES tahun 2022. Usai sudah UNES sepekan kali ini, bagi Sobat UNES yang ingin berbagi informasi serta kritik dan saran dapat mengirimkan via email ke podcast@mail.unes.ac.id. Saya Nova Ayu, sampai jumpa. Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku mencari, berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi, kau pun tak lagi kembali. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak